Pesona Pantai Kuri. Potensi Maros. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Di sini kita akan membahas materi tentang potensi yang ada di Kabupaten Maros, yaitu salah satunya wisata Pantai Kuri Cakdi. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya membacakan pendahuluan singkat yang akan memberikan gambaran umum tentang topik yang kita akan bahas. Nah, Pantai Kuri Cakdi ini terletak di Dusun Kuri Cakdi, Desa Nesambalia, Kecamatan Marsu, Kabupaten Maros. Objek wisata ini berjarak kurang lebih 16 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Di pantai ini berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Jadi, setiap malam kita dapat melihat kemerlap-kelip lampu yang ada di kota. Di pantai ini juga menawarkan panorama indah untuk bisa menikmati pemandangan laut lepas biru yang dihiasi dengan pasir putih, serta di bibir pantainya dihiasi dengan batuan yang unik dan eksotis, sehingga kita bisa sepuasnya menikmati pemandangan sunset dan sunrise yang begitu indah. Tak hanya pantai, kita juga bisa menikmati pemandangan hutan, yaitu hutan mangrove yang ada di daerah sekitar situ. Kondisi potensi wisata saat ini. Yang pertama, akses jalan masuk menuju ke tempat wisata belum begitu bagus, saat ini masih dalam tahap perbaikan. Yang kedua, pengunjung wisata saat ini sudah lebih ramai dari sebelumnya. Umumnya, orang pergi ke sini menikmati senja di sore hari dan sesekali ada pula yang mendirikan tenda camp di sana. Yang ketiga, infrastruktur yang tersedia belum begitu memadai untuk dijadikan destinasi wisata terfavorit karena lahan parkir pun belum ada secara khusus. Jadi, orang memarkir kendaraannya di sekitaran tepi pantai dan juga belum ada gazebo untuk tempat orang-orang bersantai serta WC umum. Juga tidak kalah penting, tempat penginapan di sana belum tersedia. 4. Tidak adanya tim pengelola dari tempat wisata ini. Jadi, tempat ini sulit untuk berkembang dan wisatawan pun tidak disambut dengan pelayanan karena tidak adanya tim pengelola wisata. Yang kelima, kebersihan pantai. Belum begitu bersih karena masih banyak batang-batang pohon yang berserakan di tepi pantai dan sampah dari pengunjung pun masih banyak berserakan karena tidak disediakannya tempat sampah yang memadai. 6. Tidak adanya destinasi wisata lain yang bisa dinikmati selain pemandangan. Orang-orang yang ke sini hanya bisa menikmati pemandangan pantai dan hutan mangrove saja, karena tidak ada destinasi wisata lain yang ditawarkan seperti memancing, menyelam, banana boat, dan lain sebagainya untuk menarik minat pengunjung terhadap wisata ini. Strategi pengembangan Pantai Kuri Cakdi. Saya Syarifah Suleka Syam. Di sini saya akan menjelaskan strategi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan Pantai Kuri Cakdi. Yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Nah, dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas ini meliputi peningkatan aksesibilitas seperti memperbaiki jalan menuju pantai, menyediakan transportasi umum yang mudah diakses, dan membangun area parkir yang memadai. Nah, yang kedua itu peningkatan fasilitas umum, seperti membangun toilet umum yang bersih dan memadai, menyediakan tempat sampah, dan membangun warung makan yang bersih, dan menjual makanan khas daerah. Nah, yang ketiga itu pengembangan akomodasi, seperti membangun homestay, penginapan, atau hotel yang nyaman dan terjangkau, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan budaya lokal. Nah, yang terakhir itu penyediaan fasilitas wisata, seperti membangun fasilitas pendukung wisata seperti tempat bermain anak, area piknik, dan jalur jogging. Pengembangan produk dan aktivitas wisata. Pengembangan paket wisata menawarkan paket wisata yang menarik seperti paket snorkeling, paket wisata budaya, paket wisata alam. Meningkatkan aktivitas wisata, menambahkan kegiatan wisata yang menarik seperti wisata mangrove, wisata kuliner, dan wisata edukasi. Pengembangan produk souvenir, meningkatkan kualitas dan beragam produk souvenir khas daerah seperti kerajinan tangan, makanan olahan, atau produk dari bahan alam. Peningkatan kualitas dan kebersihan, yaitu 1. Peningkatan kebersihan, melakukan program kebersihan pantai secara rutin.
menyediakan tempat sampah yang memadai, dan mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas layanan. Melatih para pelaku wisata seperti pemandu wisata, pengelola homestay, dan penjual makanan untuk memberikan layanan yang ramah dan profesional. Promosi dan pemasaran. Promosi online memanfaatkan media sosial, webs, dan platform digital lainnya untuk mempromosikan Pantai Kuricadi. Promosi offline melakukan promosi melalui browser, leaflet, dan pameran wisata, kerjasama dengan agen wisata, membangun kerjasama dengan agen wisata lokal dan nasional untuk memasarkan Pantai Kuricadi. Event dan festival mengadakan event dan festival yang menarik untuk menarik wisata seperti festival kuliner, festival budaya, dan festival olahraga air. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peningkatan keterlibatan masyarakat. Pertama, mari kita lihat pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sekitar pantai memiliki peranan yang sangat penting. Mereka bisa menjadi pemandu wisata, pengelolaan homestay, atau bahkan menjual makanan lokal. Dengan melibatkan mereka, kita tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga memperkenalkan keunikan budaya lokal kepada pengunjung. Contohnya, mereka bisa menawarkan tur lokal yang menarik atau menjual makanan khas yang lezat di sana. Selanjutnya yang kedua, kita perlu melakukan sosialisasi dan edukasi. Masyarakat harus memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Melalui program edukasi, mereka dapat belajar cara menjaga kebersihan pantai dan melestarikan tradisi yang ada. Ini penting agar generasi mendatang dapat menikmati kekayaan alam dan budaya yang sama. Yang ketiga, kita bisa membentuk kelompok sadar wisata. Kelompok ini akan membantu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Mereka akan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan. Pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, pengelolaan sampah. Membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan. Kedua, peningkatan kesadaran lingkungan. Mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Kerjasama dan kolaborasi. Yang pertama, kerjasama dengan pemerintah, yaitu membangun kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan infrastruktur dan promosi wisata. Yang kedua, kerjasama dengan instansi terkait. Membangun kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga, kerjasama dengan akademisi. Membangun kerjasama dengan akademisi untuk melakukan penelitian dan pengembangan potensi wisata.